Nama saya Nadila, saya mahasiswi tahun 4 di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Karena pertama memang niat dan pengen ngerasain suasana kuliah di luar negeri, tapi belum pengen yang jauh-jauh gitu. Jadi setelah nggak lolos SNM, langsung mutusin untuk kuliah di Malaysia. Pertama kali ekspektasinya bisa punya banyak teman dari banyak negara. Itu yang pengen banget sih itu. Jadi dan ekspektasi kuliah di luar itu bisa kayak gitu. Terus ngerasa juga kualitas pendidikannya kemungkinan besar bakal jauh lebih bagus daripada di Indo. Jadi ngerasa kayak bakal lebih dapat banyak ilmu dan juga banyak pengalaman di Malaysia gitu. Realitanya sih sebenarnya tetap bisa dapat banyak teman dari banyak negara ya, cuman tidak semudah itu gitu loh, karena kadang-kadang ada jurusan yang orang internasionalnya nggak terlalu banyak, terus lebih banyak orang lokalnya, terus ada jurusan yang emang bercampur banyak banget orang internasional dari negara lain. Jadi kalau jurusan kamu emang udah kebanyakan orang lokalnya, jadi paling ya temenannya sejauh-jauhnya juga sama orang lokal. Kalaupun mau sama orang luar dari negara-negara lain yang jauh-jauh gitu tuh agak susah, mungkin harus kayak ke event-event, jumpa di event-event gitu. Pertama kali kuliah, kesannya pertama kok teman-temannya kayak kurang ramah ya, kurang welcome ternyata sama orang Indo gitu. Dulu kan mikirnya karena kita internasional, mikirnya kayak orang bakal jumpa kita tuh mungkin excited atau at least bakal lebih ramah gitu. Tapi ternyata teman-teman di sana tuh kayak bisa dibilang malah kayak nggak begitu berminat gitu. Jadi ya cuma 1-2 orang aja kayak yang nanya-nanya dan segala macam, tapi kebanyakannya juga yang bodoh amat gitu sama kita. Tapi masih oke, jadi masih mungkin karena belum terlalu kenal gitu, jadi mikirnya gitu aja. Keunikan pertama kalau dari di Malaysia itu pertama peraturannya. Sebenarnya bukan peraturan sih, lebih hukumnya. Jadi di sana itu ada hukum yang mengatur Bumi Putra. Kalau di Indo tuh ya bahasanya pribumi lah. Jadi Bumi Putra itu orang yang dikonsider Bumi Putra itu orang Melayu, terus orang Sabah Sarawak itu keturunan Dayaknya kayak orang Iban, orang Bidayu, orang Kadazan, orang Dusun. Nah itu, jadi selain orang ini, mereka dianggap bukan Bumi Putra atau bukan pribumi. Nanti itu akan kayak ngatur, ada hak-haknya. Jadi si Bumi Putra ini punya spesial, jadi punya hak spesial. Bahkan ada univ yang emang khusus untuk orang Bumi Putra. Jadi itu baru dan itu nggak ada di Indo. Kayak kita di Indo nggak ngerti gitu perbedaan ras gitu atau suku. Ada kampus khusus orang Jawa atau kampus khusus orang Minang gitu kan, nggak ada. Itu satu. Kaget yang keduanya itu karena kampus itu kan deket banget sama hutan. Sebenarnya itu dulu hutan, jadi kayak dihibahin sama sultannya terus untuk dibangun kampus. Jadi bener-bener di sana itu masih yang hutan banget. Aku pernah ketemu babi hutan, pernah ketemu monyet banyak, bukan satu ya, ini kayak puluhan. Terus pernah ketemu ular dan kulit ular di paret deket asrama, kayak bekas ular ganti kulit gitu. Terus di sana tuh cuma enaknya karena masih banyak hewan-hewan gitu, jadi kamarku tuh deket sama pohon. Nah jadi di pohon itu selalu ada burung, jadi tiap subuh itu kayak selalu ada suara burung, kayak masih alami banget gitu. Yang ketiga, ini kalau soal makanan, jadi size yang uniknya kalau size makan di Malaysia itu super besar. Jadi beda banget kayak di Indo. Kalau di Indo itu makanan itu tuh kecil-kecil, maksudnya dibilang kecil nggak juga, tapi banyak
apa size-size yang kecil, baik dari packing makanan, terus yang bisa dijual serentengan kayak di warung gitu. Ya itu di Malaysia tuh nggak ada, yang kayak gitu tuh nggak ada. Terus dari apa makanan juga, kalau orang ngambil makanan tuh atau kita beli makanan itu porsinya selalu kayak 2 kali lipat yang di Indo. Ini kata temanku yang dari Solo, itu emang benar. Jadi waktu dia pertama kali datang ke Malai, dia ngerasa makanan di Malai itu banyak banget sampai bisa 2 kali makan. Terus akhirnya setelah lama-lama dia jadi ikutan makannya sebanyak itu. Jadi kayak gitulah, itu unik-uniknya lah. Sebenarnya kalau aku sendiri nggak pernah, karena secara look Melayu banget, terus juga karena bisa bahasa Melayu, terus juga pakai jilbab, jadi istilahnya bisa ngeblend sama orang lokalnya. Tapi kalau kayak ada satu teman dulu waktu dia pertama kali datang ke Malaysia itu nggak pakai jilbab dan rambutnya tuh kayak rada-rada pirang gitulah. Jadi waktu itu sempat ditanya, jadi ada jumpa sama satu orang lokal gitu, jadi ditanya, kamu Melayu kan? Terus dia bilang, saya bukan Melayu, saya orang Indonesia. Tapi kamu Islam kan? Kalau kamu Islam, kenapa kamu tak pakai tudung, tak pakai kerudung gitu kan? Nah jadi temanku itu gara-gara digituin sama stranger, dia jadi takut, dia takut kayak dibully atau dijudge gitu nantinya karena nggak pakai jilbab. Jadi akhirnya pas kuliah dia mutusin pakai jilbab. Nah temanku yang satu lagi tuh sempet digituin juga, sering ditanya-tanyain sama orang, kamu Melayu ya, agama kamu apa gitu. Cuma untungnya karena dia itu looknya tuh Chinese, jadi orang masih kayak hati-hati gitu mau nanya, dan mungkin malah consider dia Chinese gitu. Itu yang sering sih di sana, yang sejauh yang aku tahu. Terus juga sempat kaget gitu pas lihat di sana, jadi kayak model pertemanannya gitu. Jadi ternyata masih apa mengikut ras gitu. Jadi kalau yang Melayu mainnya sama yang Melayu, terus yang Chinese mainnya mostly sih sama Chinese, dan yang India mainnya sama India. Jadi kurang berbaur gitu sih. Ada sih sempet aku lihat kayak ada yang berbaur gitu, tapi mostly yang aku lihat jarang banget sih, masih per kotak-kotak gitu pertemanannya. Pernah, jadi waktu itu kelas, jadi ada dosen, jadi waktu itu kita belajarnya itu kayak tentang pekerja imigran gitu di Malaysia. Nah jadi udah jelas ya, pasti yang pekerja imigran paling banyak itu kan yang dari Indonesia, tapi kerjanya itu orang kita mostly-nya di sektor yang non formal, alias ya kerja-kerja kasar gitu. Jadi dosenku tuh agak menekankan gitu, oh orang Indonesia banyaknya yang kerjanya kerja kasar gitu, nggak kayak dari negara lain yang banyak kerjanya kerja formal, kerja di perusahaan gitu. Terus dia juga ada cerita, nambah lagi tuh jadi dia punya teman, nah temannya tuh memperkerjakan gitu pembantu dari Indonesia ya, bibi Indon gitu mereka manggilnya. Terus si bibi ini nggak bisa gunain apa tuh washing machine, mesin cuci yang bisa gunain mesin cuci yang pakai listrik gitu, dia nggak tahu. Jadi dan dosenku tuh kayak bener-bener nekanin dan seolah-olah kayak ngeremehin, oh orang Indo banyak yang pekerjaannya kasar, terus kayak nggak diberi skill yang mumpuni. I don't know, menurutku itu kayak ngomong di depan mahasiswa Indonesia yang waktu itu rame, kami lumayan, maksudnya ada 12 orang di situ. Itu tuh bener-bener kami udah pandang-pandangan doang, karena seolah-olah juga lumayan ngerasa dihina gitu. Nah reaksinya sih sebenarnya waktu itu ya pandang-pandangan doang sih, diam aja, cuman jadi berubah gitu attitude kita, terus perilaku kita ke dosen itu juga agak berubah, jadi agak ngehindarin, karena lumayan sakit hati juga sih di kayak seolah-olah negara kita tuh rendah banget, nggak lebih bagus daripada negara mereka. Itu sih yang nggak enaknya.
pernah sekali doang sih, tapi selebihnya ya oke aja sih selama berapa tahun di sana. Nah, yang pertama yang sering orang Indonesia kira itu, dan juga orang Malaysia kira sih, karena kita itu satu rumpun, satu budaya. Jadi kita itu merasa kita punya banyak hal yang sama. Yang mana benar, kita punya banyak hal yang sama, tapi hal yang bedanya itu juga banyak. Nah, salah satunya orang Indo itu suka nyepelein pentingnya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau misalnya nih maba-maba ya, mahasiswa baru gitu datang ke Malaysia, banyak mereka masih kayak aduh, gak penting deh kayaknya belajar bahasa Melayu gitu, yang penting udah tahu English aja udah cukup gitu. Karena dipikirnya orang Malaysia sering pakai bahasa Inggris dan bahasa Melayu mirip sama bahasa Indonesia, jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia mereka masih paham. Nah, padahal kenyataannya enggak sama sekali. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, aku sempat tanya kawan-kawanku yang Melayu, mereka ngedenger kita ngomong itu, mereka bilang terlalu cepat, kayak kereta api. Nah, kalau kita ngomong itu beda dengan mereka tuh kayak ngomongnya lebih ke satu gitu. Dan yang Inggris juga nggak semua orang Malaysia pinter dan paham bahasa Inggris gitu. Apalagi terutama ya kalau di kampus, kalau mau berurusan sama puan-puan administrasi itu harus pakai bahasa Melayu supaya respon mereka lebih cepat. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Melayu, mereka bakal bingung dan mereka nanti bakal jadi cuek gitu sama kamu. Jadi bahasa itu penting banget untuk memudahkan adaptasi kita, memudahkan komunikasi, terus juga bakal bantu banget kita untuk blend in sama orang lokal. Yang kedua, yang orang Indonesia tuh suka pikir kalau orang Malaysia tuh ngeklaim budaya Indonesia. Padahal sejujurnya bukan orang Malaysia itu ngeklaim. Sebenarnya di Malaysia sendiri banyak orang yang keturunan suku-suku di Indo, kayak keturunan Bugis, keturunan orang Jawa. Di Johor itu banyak orang Jawa, di Terengganu itu banyak orang Bugis, di Negeri Sembilan itu banyak keturunan orang Minang, banyak keturunan orang Banjar, banyak banget keturunan suku-suku yang ada di Indo. Tapi secara ras mereka consider mereka orang Melayu. Jadi budaya itu yang mereka bilang budaya mereka itu sebenarnya itu karena orang kita yang waktu zaman dulu-dulunya itu merantau dan bawa budaya kita itu ke sana. Dan itu akhirnya dianggap mereka jadi budaya mereka juga, karena mereka ngemisahin nih antara ras dengan etnisiti itu. Nah, jadi misalnya contohnya kayak kuda lumping ya, kan kuda lumping itu populer banget di Johor, karena di Johor itu banyak keturunan orang Jawa. Mereka itu nggak ngeklaim sebetulnya, karena kuda lumping itu sendiri sering gitu dimainin di Johor, dan mereka anggap itu udah budaya mereka. Karena mereka sendiri udah jadi warga negara Malaysia dan udah nge-consider mereka etnisnya Melayu, mereka nggak mikir itu sebagai oh ini dari budaya Indonesia, karena itu udah turun-temurun gitu loh, udah diadain di daerah itu, dan mereka udah nggak mikir oh ini kan dari Indonesia. Mereka mikirnya ya udah aku lahir di sini, aku besar di sini, dan mereka taunya itu budayanya, sehingga jadi dianggapnya budaya Malaysia. Itu sebenarnya bukan mereka ngeklaim, tapi ini sebenarnya beda persepsi antara orang Indo sama orang Malaysia. Nah, kalau orang Indo tuh kan emang kita ngurut banget, oh ini akar budayanya dari mana. Sejauh ini sepanjang 4 tahun di sana sangat nyaman sih sejujurnya. Cuma ya sebenarnya hal-hal yang mengganggu itu kecil ya, terus juga nggak terlalu sering terjadi. Jadi sangat nyaman dan sebenarnya lingkungannya sangat-sangat mendukung gitu, apalagi untuk belajar.